Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Dianti Desina Hampun. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4 dengan mata kuliah Pak Majemuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pergumulan Pak di gereja. Pertama, kita harus mengetahui itu tentang pengertian dari gereja. Kata gereja berasal dari kata Portugis yaitu igreja, sedangkan dalam bahasa Yunani eklesia yang artinya berarti jemaat dipanggil keluar dan menjadi milik Tuhan. Gereja sering disebut juga yaitu sebagai tubuh Kristus. Kiasan ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa setiap orang merupakan bagian dari gereja. Gereja sebagai umat Allah. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat Allah yang memiliki orang Yahudi sebagai bangsa pilihannya. Gereja sebagai persekutuan Roh Kudus yang merupakan bersekutu, saling berbagi, berpartisipasi. Inilah kekonia persekutuan orang kudus. Gereja sebagai eklesia yang mengandung arti gereja sebagai umat yang dipanggil keluar untuk menjadi umat Kristus. Gereja dalam Perjanjian Baru, umat Israel percaya dalam Perjanjian Lama bahwa Yahweh telah memiliki mereka sebagai umatnya. Itulah gereja dalam Perjanjian Lama. Tujuan pendidikan agama Kristen yaitu membimbing murid dan cara menggunakan kebenaran asal dari Alkitab untuk keselamatan seluruh hidupnya. Meyakinkan supaya bahwa kebenaran dan asas itu menunjukkan jalan untuk pemecahan masalah-masalah kesusilaan sosial dan politik di dunia ini, supaya ia mengambil bagian dan kebaktian suci baik dalam rumah tangga maupun dalam rumahnya, supaya memberikan kesaksian persoalan baik dan perkataan maupun perbuatan sambil menaruh perhatian terhadap usaha perkabaran Injil di gereja. Tujuan pendidikan agama Kristen di gereja: 1. Proses penemuan kebenaran firman Tuhan yang pada gilirannya jemaat mengalami pembaruan tingkah laku dalam kehidupan kebenaran, menjadikan umat Tuhan menjadi pribadi yang bijaksana dengan menghidupi iman di dalam Kristus. Dengan pendidikan kepada jemaat diharapkan gereja diperlengkapi dengan mengalami perubahan perbuatan menuju kesempurnaan hidup. Tujuan pendidikan agama Kristen dibagi menjadi 3, yaitu aims, goals, dan objectives. Aims adalah tujuan pak yang diusahakan untuk mencapai akhir secara mutlak. Goals adalah tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan objektif adalah tujuan pak yang hendak dicapai dalam suatu proses belajar, mengajar, dan suatu pertemuan. Pendidikan agama kita sebagai tugas panggilan gereja yaitu ada 3, yaitu gereja sebagai bersekutu, bersaksi, melayani, dan jenis pendidikan agama Kristen di gereja yaitu seperti sekolah minggu. Sekolah minggu berfungsi sebagai tempat anak mendengarkan firman Allah, dasar pelatihannya kepemimpinan gereja sebagai pimpinan masa kini dan masa mendatang, kebaktian umum, perayaan hari raya gerejawi, persekutuan kaum muda, kaum wanita, kaum bapak, kunjungan ke rumah-rumah, PA lapangan, warga jemaat ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang positif, khotbah pendeta, ceramah, perjamuan kudus, pelayanan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, membantu anak-anak yang ada di panti asuhan. Pendidikan agama Kristen untuk anak-anak dimulai dari anak-anak karena sasaran utama adalah anak-anak yang mengenal menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dengan demikian, anak menjadi sangat penting secara sosial baik untuk anak-anak belajar berhubungan dengan orang lain, konteks sosial, dan anak-anak dapat mengungkapkan, memaknai konsep-konsep prinsip Alkitab dalam kehidupannya dan sesuai dengan yang diajarkan. Pendidikan agama Kristen untuk remaja. Pendidikan agama Kristen remaja merupakan pendidikan yang
berupaya menolong para remaja untuk hidup dalam terang Injil, menemukan kepribadian yang tepat dalam menerima tanggung jawabnya, dan memaknai nilai yang dijelaskan, dan mereka mengetahui secara pribadi dalam hidupnya. Pergumulan PAK di gereja. Bagi gereja, PAK adalah tugas utama harus mendapatkan tugas penting dari seluruh pelayanan, dan sehingga gereja dapat menekankan pengajaran mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan gereja yang mengutamakan khotbah dan ibadah. Pengajaran PAK di gereja. Bagi gereja, PAK bukanlah usaha sambilan atau kelas 2 dalam pelayanan jemaat, tetapi haruslah merupakan usaha sungguh-sungguh sama potensi dalam harus dikembangkan untuk melaksanakan PAK dalam konteks gereja. PAK harus direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan warga jemaat di setiap bagi pelayanan. Penyelenggaraan PAK yang tidak dilaksanakan berkesinambungan. Agar memperoleh hasil yang maksimal, penyelenggaraan PAK haruslah merupakan usaha berkesinambungan dan terus-menerus. Pelayanan PAK harus tidak akan berhasil dengan baik jika hanya dilaksanakan secara insidental saja. PAK harus dilaksanakan secara utuh agar pengetahuan dan pemahaman warga jemaat juga utuh dalam mendalami lewat pengajaran yang dilaksanakan. Kesimpulan yang saya ambil tentang dari pergumulan PAK di gereja itu, pendidikan agama Kristen dalam gereja bertujuan untuk membimbing warga jemaat ke dalam perkembangan rohani dan jasmani melalui pengajaran Alkitab, sehingga mempersiapkan manusia dalam pelayanan yang mengarah pada setiap anak remaja dan orang dewasa melalui sekolah minggu, kebaktian umum, pembelajaran Alkitab, dan lainnya. Pergumulan PAK di gereja yaitu gereja merupakan tugas utamanya. Banyak gereja saat ini hanya mementingkan pada pelayanan ibadah dan khotbah saja dan mengabaikan pada pengajaran yang dilakukan, yang mengakibatkan ketimpangan pada gereja. Menomorduakan pengajaran PAK di gereja. Bagi gereja, PAK bukanlah usaha sembilan atau kelas 2 dalam pelayanan jemaat, tetapi haruslah merupakan usaha sungguh-sungguh. Penyelenggaraan PAK yang tidak dilaksanakan berkesinambungan. Agar memperoleh hasil yang maksimal, penyelenggaraan PAK haruslah merupakan usaha berkesinambungan dan terus-menerus. PAK haruslah diserahkan secara utuh agar pengetahuan pemahaman warga jemaat juga utuh dan mendalami lewat pengajaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan PAK di gereja gagal karena dilaksanakan secara berkesinambungan. Sekian dan terima kasih atas pemaparan saya tentang pergumulan PAK di gereja. Sekian dan terima kasih. Shalom.